Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa keempat. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 5:30 pagi. Jumat 4 Februari 2022 merupakan hari Jumat pertama. Misa akan dilaksanakan pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santo Gregorius, organis Ibu Berta Trihartiningsih, Lektor Saudari Sisilia Arini Luberta, hiasan altar tim tata altar, Misdinar Saudari Anin dan Tessa, non-liturgi lingkungan Santa Ana. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa kelima. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santa Ana, Dirijen Ibu Sisilia Miranti, Pemazmur Bapak Stefanus Suyanto, organis Saudari Febrina dan Amelia, Lektor Ibu Angela Kartini, Misdinar Devon dan Putri, Prodiakon Ibu Maria Murwati dan Saudara FX Bowo, hiasan altar tim tata altar, non-liturgi lingkungan Santo Stefanus. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp762.000. Kolekte kedua sebesar Rp614.000. Teks misa sebesar Rp42.000. Pengumuman perkawinan. Pengumuman perkawinan pertama, Saudara Pramudia Yudi Hendrawan dari lingkungan Santa Teresia, wilayah Santo Yusuf Getasan, dengan Saudari Helena Nawangsari dari Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. 2. Saudara FX Bowo Dwi Saputro dari lingkungan Santo Gregorius, wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak, dengan Saudari Veronica Dian Yulianti dari Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Pengumuman perkawinan ketiga. Saudari Maria Surti Rahayu dari lingkungan Santo Thomas, wilayah Santo Paulus Petung, dengan Saudara Laurentius Cahyo Purnomo Sabdo Kuncoro dari Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
saudara, mari semua hadaplah dar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus hari ini mengajak kita untuk semakin bisa menghayati sebagai orang beriman yang selalu punya pengharapan dan kasih dalam kesempurnaan. Mari kita mengawali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita masih banyak kekurangan dalam 3 keutamaan Injili sebagai orang Kristen ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat meletakkan sabdanya dan memaklumkan segala perintahnya. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang mengajar dengan wibawa dan yang kudus dari Allah, Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang penuh dengan wibawa mengusir roh-roh jahat dan ditaati oleh mereka, Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga, kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Putra yang tunggal, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami.
intensi kita pagi ini mohon rahmat dan berkat untuk perjalanan anak-anak OMK yang mengadakan perjalanan ziarah. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menggenapi janji keselamatan-Mu. Kami mohon buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putra-Mu itu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan dan kasih kami kepadanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku Yeremia sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali-kali aku mendapat malu, lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Senengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya, lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini kalau kita lihat sekilas, entah bacaan pertama, kedua, dan Injil, memuat macam-macam tema. Tetapi kalau kita cermati dengan sungguh, satu muatan sabda dapat kita renungkan bersama, yaitu mewartakan bahwa kasih karunia Allah itu dilimpahkan kepada semua bangsa manusia tanpa kecuali. Bahwa kemurahan hati Allah itu tidak hanya tertuju pada salah satu bangsa. Justru sikap-sikap yang tidak sejalan dengan muatan sabda inilah yang memunculkan perpecahan, perselisihan, bahkan mengancam keselamatan orang lain. Contoh konkret tampak di dalam Injil tadi. Ketika Tuhan menyebut 2 mukjizat, Elia dengan janda Sarfat di Sidon dan Naaman orang Aram yang disembuhkan oleh Elia, keduanya ini bukan termasuk orang Yahudi. Padahal mereka orang-orang di Nazaret berharap, selain bangga merasa ikut hebat ketika Tuhan membuat mukjizat di banyak tempat, dan khusus tadi disebut Kapernaum, ingin untuk membuat mukjizat juga di tempat asalnya, di kampung halamannya. Kita tahu kalau ada orang terkenal karena kehebatan, lalu orang sekitar merasa ikut bangga. Lurahnya dari mana, bupatinya dari mana, sampai presidennya dari mana. Orang merasa bangga. Nah, orang-orang itu berharap kepada Tuhan untuk memenuhi kemauan kesombongan mereka. Ternyata Tuhan tidak mau. Karena karya Tuhan mukjizatnya tidak untuk orang Nazaret saja, tapi untuk siapa yang membutuhkan dan yang perlu untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang di dalam Injil tadi dinyatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nas yang menyatakan karya Allah yang menyelamatkan
kaum tertindas. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap-sikap seperti orang Nazaret ini yang juga membuat orang lalu menjadi takut, khawatir dalam menghadirkan kebaikan atau perjuangan. Maka Tuhan menguatkan sikap hati Nabi Yeremia yang diutus supaya apa? Siap sedia, bangkit, jangan gentar. Sampai Tuhan bersabda, sekalipun orang memusuhi kamu, mau mencelakakan Nabi, Nabi harus yakin bahwa mereka tidak akan mengalahkan Nabi, sebab Allah menyertai Nabi untuk melepaskan dari semua ancaman itu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kalau kita mau jujur, sering kita jumpai dalam kehidupan bersama, mulai dari keluarga sampai dengan dalam hidup berbangsa bernegara, begitu banyak orang yang mudah atau lebih sering membanggakan diri dan kelompoknya, menomorsatukan kepentingannya dan keluarga atau kelompok. Di sekolah-sekolah para orang tua juga cukup banyak yang bisa bangga terhadap anaknya dengan syarat apa? Kalau anaknya secara akademik mendapat ranking di kelasnya. Jadi nek anaknya pinter bangga, nek anaknya goblok ora bangga. Padahal sing mari goblok sapa? Ya bapak, ibu mungkin. Orang pun berebut untuk mendapat gelar juara, terhebat, bahkan paling berjasa, paling serba bisa, paling berpengaruh, paling kaya, sampai paling saleh dan paling suci. Maka ada sering ungkapan sopo nek raku gitu. Jadi kalau tidak dirinya tidak mungkin, seolah-olah yang bisa hanya dirinya sendiri. Nah, akibat dari sikap-sikap seperti ini jelas, yaitu menganggap orang lain, keluarga lain, pribadi lain tidak serba mampu. Sing paling iso ming aku. Nah, sikap ini jelas berlawanan dengan yang dialami oleh Yeremia. Sabda Tuhan hari ini secara simbolis jelas. Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga. Karena itu sikap orang-orang sekitar Yesus di Nazaret yang menyaksikan, yang mungkin juga sering kita miliki, hendaknya kita sikapi dengan tegas. Allah ada di pihakku, Ia menyertai aku, melengkapi kekuranganku, sebagaimana dialami oleh Nabi Yeremia. Oleh karena itu di lain pihak, kalau kita mendapat tugas perutusan maupun panggilan dalam pelayanan dimanapun, disuruh apa, diminta jadi apa, ketua OMK, ketua lingkungan, ketua wilayah dan macam-macam ya. Supaya selalu merasa aku dikuatkan oleh Allah sendiri. Dah kalau orang pada titik penghayatan aku dikuatkan oleh Allah, pasti bisa. Kekuatan oleh Allah itu dapat kita alami dan hadir di dalam hidup kita, terutama melalui kasih. Sebagaimana diajarkan Paulus hari ini kepada jemaat di Korintus. Maka kalau mau dirumuskan dalam menghadapi sikap egoisme orang lain, kelompokisme, keluargaisme, sekolahisme, dan aneka kesombongan maupun super Yahudnya, orang Yahudi itu Yahud itu nomor satu, nomor wahid ya. Santo Paulus memberi resep, lawanlah dengan kasih. Nah, yang susah itu mengusahakan apa? Wujudnya. Orang harus sabar, murah hati, percaya, tidak sombong, berlaku sopan, tidak memikirkan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak mendendam atau menyimpan kesalahan orang, penuh keprihatinan dalam melihat ketidakadilan, kuat menderita. Itu menurut Santo Paulus tadi. Semangat hidupnya disimbolkan dalam 3 kata yang padat: punya iman, punya pengharapan,
dan punya kasih. Karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bangun sikap di dalam hidup beriman kita masing-masing untuk kuat dalam menghayati maupun mewujudkan hidup beriman kita. Imanku harus kuat. Kalau iman kita kuat, tentu harapan kita juga makin besar. Hanya orang yang beriman yang bisa punya pengharapan. Dan dalam pengharapan yang hebat, kasih itu akan makin sempurna. Ukuran yang kita pakai adalah kesempurnaan kasih Allah. Tuhan tadi sudah menunjukkan dengan jelas bahwa karya Allah pun bisa terjadi pada pribadi yang mungkin tidak diperhitungkan. Nabi Yeremia yang merasa tidak berdaya, kecil serba tidak mampu. Lalu janda Sarfat yang sudah tidak memiliki banyak, serta Naaman yang bertobat di dalam kesombongannya mengakui kehebatan Allah. Dan Tuhan yang diremehkan di kampungnya. Karena itu siapa tahu ya toh, kalau saya, Anda, keluarga Anda, apa yang Anda miliki yang mungkin di mata orang tidak berarti, diremehkan, diemengke. Sekali lagi, siapa tahu justru menjadi jalan atau sarana karya Allah terjadi dan menghadirkan kerajaan Allah, seperti peristiwa Naaman, janda Sarfat, dan Tuhan Yesus sendiri tadi yang tidak diperhitungkan justru dipakai Allah. Semoga begitu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kita menyadari bahwa kita di dunia ini diutus untuk menjadi nabi kasih dan kerahiman Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar tugas itu dapat kita laksanakan dengan setia dan berani. Bagi orang-orang muda dalam gereja, ya Bapa, semoga orang muda dalam gerejamu semakin sadar dan setia melaksanakan tugas kenabian mereka dengan menjadi saksi yang mengingatkan orang-orang zaman ini akan nilai-nilai Injil yang menyelamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di sekitar kita, ya Bapa, curahkanlah semangat cinta kasih kepada masyarakat di sekitar kami, sehingga masyarakat kami semakin mampu menghargai hal-hal positif yang ada dalam diri orang lain secara tulus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mengalami keterbatasan fisik dan mental yang membedakannya dengan orang lain pada umumnya, ya Bapa, curahkanlah rahmat kasih dan perhatian-Mu kepada mereka. Semoga mereka semakin mampu mengalami kasih setia Allah yang ditunjukkan oleh saudara-saudarinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekeliling meja sabda dan roti Tuhan, ya Bapa, bukalah mata dan telinga hati kami, agar warta Injil yang kami dengar pada hari ini mendorong kami untuk menjadikan saksi-Mu dalam lingkungan hidup kami. Bantulah kami agar mampu memaknai Ekaristi yang kami rayakan ini sebagai pengikat persatuan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu, perlindungan serta penyertaan dalam perjalanan anak-anak OMK untuk berziarah dan semakin meneguhkan iman dan persaudaraan mereka. Kami mohon
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami serahkan seluruh doa kami kepada kebijaksanaan-Mu, sebab Engkau melebihi segala sesuatu yang dapat kami pikirkan dan kami rencanakan. Bukalah hati kami bagi dunia-Mu serta rencana-rencana-Mu oleh sabda yang menantang dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami dapat semakin menghayati iman, harapan dan kasih kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala mahasa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas doang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku.
sini. Aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga santapan surgawi yang telah kami terima ini menjadikan kami berani menanggapi panggilan kenabian pada zaman sekarang. Buatlah kami semakin bertekun memberi kesaksian hidup yang baik kepada dunia ini sambil menyongsong kebahagiaan abadi yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.